Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 242 versi terjemahan resmi Manga Plus telah keluar. Yap, Abdikos sengaja menunggu versi terjemahan resminya agar bisa memahami bagaimana pertarungan Kenjaku versus Takaba dibuat. Dan ya, ini adalah salah satu pertarungan paling rumit yang pernah Abdikos baca karena butuh banyak referensi budaya pop culture. Sepertinya Gege Akutami ingin pamer kalau dia memang seorang mangaka yang berangkat dari budaya pop culture, bukan mangaka yang mengikuti kelas menggambar atau magang untuk mangaka lainnya. Yap, bagi haters, Gege Akutami adalah tukang plagiat nomor 1, tapi bagi fans Jujutsu Kaisen, Gege Akutami sedang pamer kekuatan inspirasi dia dari budaya pop culture yang selama ini dia ikuti. Langsung aja yuk kita bahas beberapa hal menarik di manga Jujutsu Kaisen chapter 242. Check it bro. Pertama, teknik Takaba beresonansi dengan Kenjaku. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah tertawanya menular? Dina riko suku. Yap, perasaan senang dan bahagia memang sama dengan perasaan sedih, yaitu bisa disalurkan melalui perantara yang dinamakan resonansi. Tapi ya, resonansi juga butuh syarat khusus, yaitu satu frekuensi. Dan kebetulan sekali Kenjaku dan Takaba ini satu frekuensi. Keduanya sama-sama kocak, jadi imajinasi lucu Takaba dan imajinasi lucu Kenjaku disalurkan secara bersamaan melihat Kenjaku dan Takaba bertarung, seperti melihat SpongeBob dan Patrick bermain. Bedanya Kenjaku sebagai SpongeBob mengetahui kebodohan Takaba, sementara Takaba sebagai Patrick sama sekali tidak mengetahui kecerdasan Kenjaku. Yap, komedi Takaba adalah tulus, sedangkan komedi Kenjaku adalah pura-pura tapi profesional. Dari sini teman-teman mungkin penasaran apa jadinya jika Takaba menghadapi seseorang yang tidak sefrekuensi. Bisa jadi seseorang tersebut hanya akan jadi permainan di komedi Takaba layaknya Zenoki, atau komedi Takaba sepenuhnya dipentalkan oleh seseorang tersebut layaknya Kenjaku sebelum Takaba mendapatkan kepercayaan dirinya. Itulah kenapa penting untuk tidak memberitahukan teknik Takaba, karena imajinasi dia berasal dari kebodohannya yang infinity alias kebodohan yang tidak terbatas. Kedua, seberapa kuat Takaba dalam kelas penyihir. Walaupun agak berat, tapi Abdikos harus mengatakan kalau Takaba itu levelnya sudah penyihir kelas spesial, dengan syarat kebodohan alaminya tidak pernah sembuh. Yap, kenapa Takaba bisa dikategorikan sebagai kelas spesial? Bisa teman-teman lihat cara dia menghancurkan kutukan kelas spesial di awal chapter 242 ini, dimana Aguro Otake adalah salah satu dari 16 kelas spesial yang sudah diregistrasi dalam database Jujutsu. Dia sama seperti Tamamonomae, Smallpox Deity, dan Kuro Urushi. Tapi ya, Aguro kalah hanya dengan sekali tabrak oleh imajinasi truk milik Takaba. Dari sini kelas spesial Takaba sepertinya setara penyihir Yuki Tsukumo yang mampu menghancurkan kelas spesial Ganesha dalam sekali tendang dengan Garuda, mengenai kutukan pembalik yang dimiliki hampir semua kelas spesial. Takaba bukan hanya mampu melakukannya, tapi dia mampu melakukannya selevel Hakari mode jackpot, bahkan lebih overpower karena bukan tubuhnya yang diriset layaknya Hakari, melainkan realita dari imajinasinya yang dia riset. Salah satu kekurangan kelas spesial yang tidak dimiliki Takaba adalah mampu meruntuhkan satu negara sendirian. Yap, Abdikos tidak yakin Takaba bisa melakukannya. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi Abdikos tidak yakin Takaba mau melakukannya. Ketiga, pertarungan imajinasi Takaba versus Kenjaku. Yap, karena Takaba dan Kenjaku sefrekuensi, jadi imajinasi lucu keduanya saling beresonansi. Dari sinilah dimulai battle epic paling tidak biasa di sejarah anime manga. Abdikos akan coba jelaskan semampu Abdikos kapan imajinasi Takaba dan kapan imajinasi Kenjaku, karena semampu Abdikos, jadi bisa saja salah dan bisa saja benar. Kalau penjelasan Abdikos tidak lucu, berarti jokesnya memang tidak lucu untuk ukuran orang Indonesia. Dimulai dari Kenjaku yang mengeluarkan kutukan kelas spesial dalam imajinasi Takaba. Dia membayangkan sedang mengendarai truk dalam keadaan mabuk, lalu menabrak seseorang dan hewan peliharaannya. Kenjaku berhasil menghindari serangan tersebut dengan melompat dan pura-pura pingsan. Dari sini Kenjaku paham
paham dan membuat imajinasinya sendiri, yaitu dia menjadi polisi yang akan menginterogasi Takaba. Tapi Kenjaku curang dengan menyuruh Takaba meniup ke kantong berisi ikan mati. Kenjaku bilang jika ikannya mati maka Takaba akan ditangkap. Yap, jika Takaba terpancing maka dia akan terperangkap dalam imajinasi Kenjaku sebagai polisi. Bahkan kalau Takaba melawan, dia bisa ditembak oleh polisi Kenjaku di imajinasinya. Dan ya, Takaba tidak terpancing, dia justru menjadi dokter yang siap memberikan pertolongan pertama pada si ikan agar tidak mati. Sadar jokesnya gagal, Kenjaku juga tidak ingin terus-menerus menjadi polisi. Dia mengikuti imajinasi Takaba dengan menjadi dokter. Dari sinilah Kenjaku menggunakan kata-kata khas Pokemon I choose you, lalu menyetrumkan defibrillator pada Takaba layaknya Pikachu. Takaba sendiri paham jokes ini. Dia berpura-pura menjadi tim roket yang sering kalah dan meledak namun tidak pernah mati. Dan ya, untuk kesekian kalinya Kenjaku gagal melukai Takaba. Berikutnya Takaba membayangkan si ikan sudah mati. Kenjaku kembali paham jokes ini, yaitu Takaba ingin mendapat simpati dari orang terdekat, yaitu Kenjaku. Tapi bukannya menjadi orang terdekat, Kenjaku malah menjadi suster jutek yang tidak peduli pada perasaan dokter. Yap, kalau melihat penampilan Takaba sebagai dokter, Abdikos jadi teringat dokter di Harvest Moon, di mana dia sering mendapat perhatian dari Ellie yang membantunya bekerja sebagai suster. Mungkin di pikiran Takaba, Kenjaku akan menjadi Ellie, tapi nyatanya Kenjaku malah menjadi suster jutek. Abdikos tidak tahu karakter suster jutek yang diperankan Kenjaku ini ada di anime apa. Takaba marah karena imajinasinya tentang suster kalem tidak keturutan. Dia pun ingin menyelesaikan masalah ikan mati ini dengan batu kertas gunting. Dan ya, akhirnya Takaba menang dan Kenjaku terpental dengan hidung berdarah. Takaba kemudian membayangkan mereka berdua di acara kuis. Takaba mengatakan kalau dia tidak akan berpura-pura menjawab salah agar terlihat lucu di mata penonton. Kenjaku mengira Takaba sedang pura-pura bodoh, walaupun dia tahu kalau Takaba memang bodoh. Jadi dari sini Kenjaku akan menjawab salah agar dia yang jadi lucu. Tapi pembawa acara malah menyalahkan Kenjaku. Berikutnya Kenjaku dengan cepat menjawab benar. Bahkan dia menjawab sambil memencet bel. Ternyata jokes Kenjaku benar, yaitu pemain kuis jenius yang terlalu cepat menjawab sehingga bikin kagum penonton. Dan ya, lagi-lagi Takaba kalah. Kali ini pertanyaan tentang pilihan pintu, dan sepertinya ini masih imajinasi Takaba. Namun karena Kenjaku mementalkan pertanyaan tersebut dengan menjawab gampang, maka imajinasi berubah ke Kenjaku. Kenjaku pun menjadi kucing untuk menipu Takaba agar tertabrak mobil. Cara ini berhasil, namun Takaba tidak terpengaruh karena dia tidak marah. Saat dia tertabrak mobil, dia meloncat menjadi kucing yang tenggelam. Kenjaku pun menyelamatkan kucing Takaba, namun ini juga tipuan karena Takaba menjadi pengendara sepeda air yang menabrak Kenjaku yang sedang bermain selancar. Yap, seperti itulah teknik komedi jika dialokasikan di dunia nyata, yaitu saling mengcounter satu sama lain. Kuncinya adalah tidak baper. Selama tidak baper dengan serangan komedi lawan, maka teknik komedi akan menciptakan ilusi berikutnya untuk mereset dimake. Dan ya, Kenjaku yang tidak baper setelah ditabrak Takaba saat bermain surfing langsung mencipratkan air ke Takaba, pertanda keduanya bersenang-senang bersama meski sempat ada kesalahpahaman tabrakan. Dan ya, pura-pura tidak baper dan mengajak Takaba bermain siraman air laut adalah bentuk tipuan komedi dari Kenjaku, karena berikutnya dia menenggelamkan Takaba ke air laut. Dan ya, lagi-lagi Takaba tidak baper karena menganggap dalam kurung mengimajinasikan apa yang dilakukan Kenjaku hanya sebuah candaan, di mana Takaba menganggap keduanya sedang jadi bintang iklan Fanta. Dari sinilah Kenjaku sadar kalau pertarungan imajinasi yang saling beresonansi ini tidak akan pernah berakhir sampai Takaba terpuaskan semua hasrat komedinya. Kenjaku pun membuat panggung komedi untuk Takaba di mana keduanya akan melawak bersama dan chapter pun berakhir. Keempat, prediksi akhir dari pertarungan. Kata kunci dari pertarungan ini adalah Takaba bodoh dan menganggap dirinya lucu, sedangkan Kenjaku pintar dan benar-benar pro dalam membuat lelucon. Kenjaku sudah mencoba menyerang Takaba dengan mematikan semangat komedinya, tapi karena terlalu bodoh,
Takaba malah jadi tambah bersemangat. Jadi kemungkinan yang akan diserang Kenjaku dari sisi Takaba adalah memuaskan hasrat komedinya. Yap, di panggung komedi bersama ini kemungkinan Kenjaku akan memuji komedi Takaba setinggi langit kalau dia benar-benar karakter yang sangat lucu. Dan saat Takaba sudah berada di puncak komedi, disitulah Kenjaku akan menghempaskan komedi Takaba hingga ke inti bumi. Jadi kemungkinan kemenangan ada di pihak Kenjaku, yaitu Takaba yang bodoh dan haus akan pengakuan pada akhirnya lengah setelah dipuji setinggi langit, sehingga dia mudah sekali dihempaskan ke inti bumi alias dikalahkan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.